Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 25010113292. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Matan Kilir Utara kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, seperti biasa jangan lupa yang namanya berdoa. Dipimpin oleh Adib. Sebelum belajar melang kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tidak hadir? Kita absen dulu ya. Adelia, Aditya, Adik Bu. Agus. Ibu. Bu coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Ya. Oke, sebelum masuk materi, masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Masih ada yang ingat? Apa? Materi kita minggu kemarin tentang Menyanyi juga tidak ngomong. iya, meyakini kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Minggu ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat. Ada yang tahu? Sifat amanah. Oke, sifat amanah. Ya. Bu, ada kaitan nggak materi yang kemarin sama sekarang? Kemarin kan kita membahas kitab, sekarang amanah. Ingat, kitab Al-Quran itu diamanahkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Yang diamanahkan oleh Allah untuk kita, untuk diajarkan ke kita umatnya, yaitu umat Islam. Ya. Jadi makanya kaitannya dengan pertemuan kali ini adalah tentang amanah dan kitab. Jadi kitab kemarin kitab Al-Quran, sekarang amanah. Jadi Nabi Muhammad itu diberi amanah sama Allah berupa kitab Al-Quran untuk diajarkan kepada kita. Jadi itu namanya amanahnya. Itu amanah. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh, ya, jadi kalian harus tahu dulu hari ini tuh apa yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Ya, Ibu tayangkan terlebih dahulu supaya kalian bisa tahu apa aja sih Bu pembelajaran kita hari ini, supaya kami tuh setelah belajar ini tuh apa yang bisa kalian dapat. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah Peserta didik itu menjelaskan pelajaran amanah dan dalilnya. ya, jadi kalian nanti Ibu harapkan bisa mengerti apa itu sih amanah beserta dalilnya. Dalil tentang
itu. Ada apa itu akhlak mulia? Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia berarti perilaku atau sikap dan tindakan seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kebaikan yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan syariat. Oke, itu namanya akhlak mulia. Yang namanya mulia pasti hal-hal yang Baik. ya. Contohnya ada jujur, amanah, sabar, dermawan, suka menolong. Oke, selanjutnya dijelaskan. Apa itu perilaku amanah? Jadi Oke, di PowerPoint tadi atau di materi sebelumnya itu hanya menjelaskan tentang amanah, pengertian amanah, tentang dalilnya. Kalau yang di sini ada mencakup. Sekarang ibu bagi kelompok kalian. Nanti kalian berdudukan sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Hanifah, Aira, Sipa. Ya, di situ di setiap LKPD-nya itu sudah ada perintah pertanyaannya. Jadi kalian diskusikan ke teman sekelompoknya kira-kira apa jawabannya. Paham? Terus nanti apa? Suaranya harap jelas ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Satu, menjelaskan apa yang dimaksud amanah kepada Allah SWT. Tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. 2. Tuliskan contoh perilaku amanah kepada Allah SWT yang bisa kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat, zakat, puasa, haji. 3. Jelaskan hikmah atau manfaat dari sifat amanah kepada Allah SWT. Dan jelas amanah kepada Allah itu contohnya tadi sudah dijelaskan. Ada apa? Kota, zakat, haji. Ya. Sudah kan? Sudah? Sudah. Kita lanjut ke kelompok kedua. Aja ya. Oke, siapa yang menjadi moderatornya? Yang lain sambil dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang diberikan kepada manusia. Berikan masing-masing 2 contoh perilaku amanah dalam lingkungan keluargamu dan di lingkungan sekolah. Misalnya, jabatan ketua kelas yang dipercaya kepadanya harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sebab ia akan dimintai pertanggungjawaban baik oleh teman-temannya sendiri ataupun dari gurunya. Seperti saat disuruh ibu belanja ke warung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap diri sendiri, amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. 2. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi 3 kelompok, yaitu amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada Allah. Ingat, amanah kepada Allah berarti kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ya, itu namanya amanah kepada Allah. Terus contohnya, jadi apa? Amanah kepada Allah contohnya seperti Oke, itu namanya amanah kepada Allah. Terus yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Berarti ketika kalian sama teman dikasih amanah, berarti kalian harus melaksanakan. Yang ketiga, dan yang terhadap diri sendiri, berarti menjaga diri sendiri dari hal-hal yang buruk. Contohnya apa? Menjaga kesehatan. Paham ya? Oke. Sekarang yang Oke, bukunya ditutup ya. Udah semua dapat? Itu lagi. Kerjakan. Ya. Udah ya, kumpulkan ya. Kumpulkan ya. Ya kan? Oke. Kesimpulan kita hari ini. Kira-kira kalian sudah paham tentang amanah? Apa itu amanah? Apa itu dapat dipercaya, berarti ketika kita dikasih sesuatu harus kita dapat dipercaya. Kalau khianat tadi apa? Amanah berarti dapat dipercaya. Kalau khianat tidak dipercaya. Amanah ada berapa tadi? Amanah ada amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri,
Paham semuanya? Oke, apa lagi? Apa lagi kira-kira yang kalian rasakan? Happy, seru, ya. Oke, inilah kegiatan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya berarti minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang jujur. Jadi antara materi amanah dan jujur ini adalah saling berkaitan, ya, berkesinambungan. Hari ini kita membahas amanah, minggu depan kita membahas jujur. Oke, tidak ada tanya lagi kan? Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Adik. Ya, pimpin dulu doanya. Sudah belajar, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum